Infeksi Ecovirus 11 pada bayi baru lahir di Eropa. WHO tanggal 7 Juli kemarin mengumumkan ada kenaikan kasus wabah Ecovirus atau kita singkat E11 pada bayi baru lahir di Prancis, Kroasia, Italia, Spanyol, Swedia, Inggris, dan Irlandia Utara. Kasus pertamanya ini dilaporkan di Prancis tanggal 5 Mei 2023 kemarin, di mana bayi-bayi yang baru lahir tersebut mengalami sepsis neonatal yang disebabkan oleh si virus E11 ini. Nah, bayi-bayi tersebut dilaporkan mengalami kerusakan hati, bahkan sampai kegagalan multi organ yang akhirnya bayi-bayi tersebut meninggal. Nah, E11 ini tuh apa sih sebetulnya? E11 adalah jenis enterovirus yang dapat menginfeksi manusia. Nah, virus ini ditularkan melalui ibu ke anak itu sejak dari dalam kandungan. Dan pada saat proses melahirkan, misalnya atau bayinya itu terkena darah atau cairan atau pup ibunya yang terinfeksi. Maupun kalau ada pengasuh yang terinfeksi, itu penularannya bisa secara fekal oral ataupun melalui droplet pernapasan. Nah, infeksi daripada E11 ini itu bisa bervariasi dalam tingkat keparahannya dan dapat menimbulkan berbagai gejala. Tapi gejala umumnya itu bisa meliputi ada demam, ada sakit kepala, ada sakit tenggorokan, nyeri otot, bisa keluar merah-merah pada beberapa kasus, tapi perlu diingat bahwa tidak semua orang yang terinfeksi E11 ini itu bisa mengalami gejala. Dan beberapa individu mungkin hanya mengalami gejala-gejala ringan yang tidak spesifik. Nah, lalu beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan infeksi E11 ini, itu apa aja sih? Kalau misalnya kita ada kontak yang dekat dengan orang-orang yang terinfeksi, karena kan juga gejalanya nggak khas, jadi kita pikir dia cuma sakit-sakit biasa. Terutama untuk lingkungan tempat tinggal yang ramai padat. Lalu juga kalau sehari-harinya itu praktek sanitasi kebersihannya itu juga nggak baik. Lalu juga bisa kurangnya akses ke air minum yang bersih. Setelah itu juga bisa paparan pada makanan atau sumber air yang terkontaminasi. Itu semua faktor resiko yang bisa menyebabkan kita terinfeksi E11. Nah, tapi walaupun sebagian besar infeksi E11 ini bisa sembuh sendiri, tanpa komplikasi, tapi beberapa individu ini mungkin bisa mengalami gejala yang lebih parah atau jadi komplikasinya. Nah, komplikasinya itu bisa meliputi apa aja sih? Yang pertama bisa jadi meningitis, peradangan pada selaput, otak, dan sumsum tulang belakang. Lalu bisa juga ensefalitis, langsung peradangan di otaknya. Atau miokarditis, peradangan pada otot jantung. Jadi bisa kena ke otak, bisa juga kena ke jantung. Lalu juga bisa bayi-bayi yang baru lahir tersebut itu bisa terkena infeksi dan jadi lebih parah. Nah, penting untuk mencari perawatan medis kalau misalnya kita atau anak-anak itu mengalami gejala yang memburuk atau kita melihat adanya tanda-tanda komplikasi. Nah, lalu gimana nih dengan pencegahannya? Sayangnya sampai saat ini belum ada vaksin untuk E11 ini. Karena itu pencegahan infeksi E11 ini yang paling baik adalah dengan menjaga gaya hidup yang bersih dan sehat. Caranya gimana? Yang pertama harus cuci tangan. Karena kita penularan ini melalui fekal oral, jadi kebersihan tangan itu harus selalu terjaga. Harus sering cuci tangan dengan teratur menggunakan sabun dan air. Lalu, kalau misalnya kita habis menggunakan toilet ataupun sebelum makan, ingat harus cuci tangan menggunakan sabun. Lalu hindari kontak dekat dengan orang yang lagi sakit atau yang lagi menunjukkan ada gejala. Ingat, kalau gejalanya ini memang tidak ada yang spesifik. Lalu juga kalau kita lagi batuk atau bersin, tolong tutup mulut. Atau seenggak-enggaknya begitu kita batuk atau bersin, arahkan seperti ini. Supaya jadi tidak kemana-mana dropletnya. Nah, lalu juga bersihkan dan disinfeksi benda-benda atau permukaan yang kita sering sentuh. Karena gimana pun juga itu bisa menular dari sana. Nah, lalu untuk dari sisi pengobatannya, saat ini belum ada pengobatan antivirus yang khusus, yang spesifik untuk si Ecovirus 11 ini. Nah, jadi sebagian besar kasus itu akan sembuh dengan sendirinya dengan perawatan yang suportif, misalnya dengan cara yang istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang sehat, lalu juga minum minuman cairan yang cukup supaya kita tidak dehidrasi, meminum obat-obatan sesuai gejalanya,
Kalau ada demam, minum obat demam. Kalau ada yang lain, bisa minum obat sesuai gejala. Dan kalau misalnya timbul komplikasi ataupun gejalanya memburuk, itu segera berobat. Oke? Untuk merangkum semua diskusi kita hari ini, jadi bisa diceritakan kalau E11 ini adalah jenis enterovirus yang bisa menyebabkan infeksi di manusia. Gejala umumnya itu seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot, merah-merah, nggak khas. Oke, bisa aja seperti virus-virus pada umumnya. Nah, virus ini terutama ditularkan melalui jalur fekal oral atau droplet pernapasan, bisa pun juga dari ibu ke anak maupun pada saat dia proses melahirkan. Nah, beberapa individu, orang-orang ini mungkin mereka yang berada di lingkungan yang ramai atau padat dengan kebersihannya yang tidak baik, itu beresiko lebih tinggi bisa tertular. Nah, komplikasinya pun bisa berat, walaupun jarang ya. Itu bisa meningitis, ensefalitis, miokarditis, yaitu infeksi di otak, selaput otak, dan di jantung. Dan juga bisa terjadi infeksi pada bayi yang baru lahirnya tersebut. Nah, pencegahannya ini tidak ada yang khusus seperti vaksin, tapi kebersihan itu sangat memegang kunci. Menjaga tangan tetap bersih, cuci tangan sebelum, sesudah makan, sesudah dari toilet, tentunya dengan menggunakan sabun, dan juga hindari kontak dengan individu yang terinfeksi. Oke, share video ini supaya Indonesia juga nggak ikutan kena wabah E11.